Okay, Assalamualaikum. Come back again. Well, as you taught me about introduction, usually we'll talk about the name, your address, your hobby, your future plan, and so on. But now, maybe the introduction will be in different context. So, imagine that as if this introduction, you will present to your company you propose. So this is like you will have interview, job interview, and then you must introduce yourself, gitu ya. So be careful if you say introduction, pengenalan, introduction. But if you want to say saya mau mengenalkan diri, I want to introduce myself. Okay? Or you may say, this is my introduction. Ya, be careful ya. Introduction. Tapi kalau memperkenalkan, you must say introduce. Bukan introduct, gitu ya. Bukan berarti introduction, terus memperkenalkan diri jadinya introduct, bukan. Tapi introduce. Okay? So once again, let me repeat. If you want to start introduction, you may say in two ways. First, ini perkenalan tentang saya. So you may say, this is my introduction. Okay? Or the second way, atau yang cara kedua, saya akan memperkenalkan diri saya. So you must say, let me introduce myself. Okay, be careful ya. Satunya introduce, satunya introduction. Okay, be careful once again. Okay, so what must you talk about in your introduction? So, actually only 5 aja. 5 hal yang harus teman-teman sampaikan di introduction. Making introduction, of course, seperti teman-teman bilang tadi, of course, you must say about your name. Pertama, pastinya tentang nama. So, for example, let me introduce myself. My name is Risma Rahajeng Lestari. You can call me Risma. So, say your full name and then your nickname. Nama lengkap dan nama pendek sebagai panggilan. Karena kita bukan orang Western yang punya first name sama last name. So it's okay, we make the introduction in Eastern way. Jadi kita introduction-nya pakai cara timur aja, bukan cara barat. Kalau orang barat kan namanya biasanya ada namanya sendiri sama belakangnya ada nama keluarganya. Misalkan, my name is Risma Watson, gitu kan. Misalkan, my nickname is Risma. Biasanya kan gitu. My first name is Risma, my last name is Watson, misalkan. Kalau itu cara barat. Biasanya ada 2 gitu. But let's do the introduction in Eastern way. Jadi kita pakai cara Indonesia aja. Jadi sebutkan nama lengkap. Nama lengkap sampean 5 kata, 10 kata pun sebutkan semuanya. And then mention your nickname. Jadi setelah menyebutkan full name, sebutkan nickname-nya. Oke, gitu. So my full name is Risma Rajeng Lestari, for example. My nickname is Risma. And then the second one, yang kedua, sometimes you don't need to tell about your age or your birthday. Jadi nggak perlu, karena kita konteksnya kan job interview gitu ya. Jadi nggak perlu ulang tahunnya kapan, umurnya berapa gitu, it's okay. Bisa dilewatkan aja. And then let's tell about maybe if it's not job interview but serious
presentation gitu ya. Jadi teman-teman, misalnya ini konteksnya bukan job interview lagi, tapi konteks yang lainnya yang lebih serius, misalkan presentasi dan lain sebagainya gitu ya. So you may say, you may talk about your job. So for example, after you tell about your name, and then the second one tell about your job. For example, job itu bukan berarti pekerjaan yang menghasilkan uang saja, tapi misalkan teman-teman masih mahasiswa, belum bekerja, itu termasuk job juga. Gitu. So, you may say like this. Misalkan kalau bekerja ya, I work as an accountant. I work in a bank as a teller. Misalkan gitu. Jadi nyatakan pekerjaan yang menghasilkan uang itu tadi ya. Atau, kalau teman-teman belum bekerja, we can say the activity. Your activity. So I am student in Maijen Sungkono University in semester 1, for example. Okay, so the second one, after you tell about your name, tell about your job or activity. Job means the activity that can earn money. Aktivitas yang bisa menghasilkan uang atau aktivitas profesinya teman-teman apa? Misalkan sekarang mahasiswa, berarti sebutkan saja I am student in Maijen Sungkono University, gitu ya. Then next. Tell about your study. Jadi mungkin bisa tergabung dengan ini tadi ya. Kalau yang ini activities, you just say, I am student in first semester. And then the third one, I study, I mean your university. I study in Maijen Sungkono. Jadi ceritakan Maijen Sungkono itu di mana gitu. Kalau yang ini ceritakan teman-teman profesinya apa, semester berapa, angkatan tahun berapa. And then the third one, yang ketiga, ceritakan tentang tempat belajarnya teman-teman. Gitu. Or, atau tempat, tempat kerjanya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bekerja, ceritakan tentang tempat kerjanya juga. Tapi kalau misalkan teman-teman belum bekerja, ceritakan tentang tempat belajarnya di mana. Gitu. Oke. So, pilihannya ada tadi kan university maksud saya sama. Jadi tempat teman-teman belajar atau kalau misalkan sudah bekerja, tempat bekerjanya. And then fourth, the last one, your educational background. Latar belakang pendidikan. Jadi sebelum belajar di Maijen Sungkono itu belajar di mana? Sebelum kerja di situ, sekarang belajarnya di mana? Seperti itu. Pendidikan terakhir atau bisa dibilang pendidikan terakhir. Jadi tidak perlu menceritakan pendidikan dari PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMA, no. Jadi untuk nomor 4 cukup sebutkan the last level of your education. Jadi sebelumnya sekolah gimana? Kalau misalkan teman-teman kalau teman-teman bekerja sekarang, bekerja berarti lulusannya dari mana? Kalau teman-teman belum bekerja, masih student misalkan, so tell about your last education level. Jadi ceritakan tentang level terakhir pendidikan teman-teman. And the last, dan yang kelima adalah tentang your special characteristic. Your special characteristic. For example, you are humble, humble-nya itu kayak gimana? You are smart, smart-nya itu ngapain?
you are good in some languages, misalkan. Misalnya kalau menjelaskan saya bagus, I am good in Arabic and English, for example. Jadi beri contohnya. Bisa ngomong bahasa Inggris itu seperti apa. Kalau kita karena sudah perkenalannya sudah bahasa Inggris, jadi ya nggak perlu contoh. Misalkan kalau your special characteristics in other language beside English, so give the example, gitu ya. So only this 5, jadi nggak ada hobi, nggak ada alamat, it's okay. So I just ask you to tell about yourself in these 5 things. Jadi simple banget, nggak sampai 1 menit kayaknya deh. The name, job or activity, university or your workplace, your educational background, and then your special characteristic. Special karakteristiknya boleh disebutkan sebanyak mungkin. Okay, so this is my explanation, the outline for your task for the next meeting. Jadi next meeting, saya nggak akan buka Zoom meeting lagi. Jadi teman-teman tinggal mengumpulkan tugas saja. Tugasnya apa? This, speaking practice by making an introduction. Outline-nya, kerangkanya, teman-teman harus ngomong apa aja sih? 5 ini saja. Nama, aktivitasnya, kemudian tempat kerja atau tempat belajarnya, kemudian latar belakang pendidikan terakhir, kemudian special characteristic. Gitu ya. So, let me close this file. Sebentar, well. So, itu adalah tugas untuk teman-teman untuk next meeting. Jadi, for your attendance list today, untuk isi absen hari ini, topiknya itu tadi ya, making an introduction. Yang bolehlah pembahasan simple present tense dan making an introduction. Jadi tentang 5 hal itu, and then you must make in the form of video. Tell about your introduction in 5 things. Name, your activity, your university or workplace, your last educational background, and the last is your special characteristic. Buat dalam video, upload ke sosial media, dan kemudian nanti kumpulkan ke Google Classroom. Nanti saya share passwordnya untuk Google Classroom. Well, buat video, kemudian upload ke sosial media. Once again, uploadnya ke bagian feed. Jadi di bagian feed yang tidak hilang dalam 24 jam. Jadi bukan story ya. Tolong upload di bagian feed, kalau misalkan menggunakan Facebook atau Instagram, upload di bagian feed, copy linknya, kemudian paste di Google Classroom. Oke. Deadline-nya minggu depan, Selasa depan. Jadi Selasa depan saya tidak akan membuka Zoom meeting seperti ini. Teman-teman tinggal mengumpulkan tugas. Untuk absensinya tinggal mengisi tugas speaking, making introduction gitu ya. Kemudian sebentar, saya contohkan untuk mengumpulkan Google Classroom. Tapi sebelum mata kuliah saya sudah sering mengumpulkan tugas di Google Classroom. Belum pernah, Miss. Sudah pernah? Saya kasih contoh ya, sebentar. Jadi contohnya seperti ini.
Ini saya contohkan misalkan ya, nanti ada tulisannya English for Economic apa Accountants gitu lah ya. Gitu, and then jadi bentukannya seperti ini. Kalau misalkan di laptop itu seperti ini. Tapi saya kira hampir sama lah kalau di HP. Amannya untuk Google Classroom, teman-teman bisa pakai laptop, jadi tanpa install aplikasi gitu, teman-teman buka Google sudah bisa masuk Google Classroom. So misalkan seperti ini, ya kan? Nah, kemudian teman-teman nemu kata-kata seperti ini, Risma Lestari memposting tugas baru, gitu misalkan ya. Cara mengumpulkannya, cari kata tugas Anda seperti ini, tugas Anda. Kemudian klik tambah atau buat. Nah, kemudian pilih link. Di sini nanti tinggal dipaste link, tinggal dipaste gitu ya. Kemudian tambahkan link. Yes. Tambahkan link setelah dipaste di sini, kemudian klik tambahkan link. Setelah itu, klik tandai sebagai selesai. Gitu ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Saya ulangi ya. Untuk mengumpulkan tugas, seperti ini, cari tugas Anda, kemudian tambah atau buat, klik link, kemudian dipaste di sini, dan klik tambahkan link. Kemudian tandai sebagai selesai. Gitu ya. Oke. So maybe after this, I will give you the code of the class. Saya akan share code kelas code-nya. Nanti silakan masuk di situ. Mengumpulkannya nanti next Tuesday. Hari Selasa depan. Any question so far? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? No. Oke, thank you so much. Jadi boleh diposting di mana saja, Facebook, IG, ataupun YouTube. Selama itu satu, tidak di private. Kedua, tidak di bagian story. Gitu ya. Jadi walaupun teman-teman tidak follow saya, tidak berteman dengan saya masih tetap bisa buka. Gitu ya. Boleh di sosmed apapun. Di bagian feed, yang tidak hilang dalam 24 jam sekali lagi. Jadi teman-teman tinggal copy link, kemudian paste di bagian Google Classroom tadi, kemudian jangan lupa klik tandai sebagai selesai. Gitu, supaya saya bisa nilai, bisa kasih komen, karena kalau nggak diklik tandai sebagai selesai, teman-teman nggak bisa tahu nilainya. Kayak gitu. Oke? So that's all. Jadi tadi yang itu apa, Bu? Yang diupload video perkenalan. Kalau belum jelas kelas kita hari ini, besok saya upload, silakan ditonton lagi. Ini tugasnya gimana sih maksudnya? Gitu ya. So next meeting, next Tuesday, Selasa depan tidak ada Zoom meeting, hanya mengumpulkan tugas. Oke? Okay? Any question? Ada pertanyaan lagi? No, Miss. Okay, thank you so much. Thank you for joining my class today. Do as good as you can for your first practice in English speaking. Selamat mengerjakan latihan speaking pertama di bagian latihan pertama di mata kuliah bahasa Inggris, khususnya speaking. Thank you so much. See you next time.
And I'm so sorry for any mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.